Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Sahabat sekalian, Ibu Asita Meihilda menanyakan, "Dokter, saya habis kemoterapi, sampai sekarang saya tidak pernah haid. Sekarang saya masih minum obat tamoxifen. Usianya baru 38 tahun. Apakah saya sudah menopause?" Sahabat sekalian, mari kita bahas permasalahan ini satu persatu. Pertama adalah penanya mengalami atau mempunyai penyakit kanker payudara CA mama dan dilakukan kemoterapi. Sahabat sekalian, memang pada kanker payudara modalitas yang bisa dilakukan, modalitas pengobatan maksud saya, memang ada beberapa macam. Modalitas pertama, apabila masih operable, masih bisa dioperasi, tentunya dilakukan operasi. Kemudian terapi tambahannya adalah dilakukan kemoterapi, bahkan kadang-kadang juga radioterapi, juga misalnya bisa obat sekarang misalnya targeted terapi atau imunoterapi. Nah, pada kasus ini dilakukan kemoterapi. Nah, masalahnya adalah sekarang tidak haid, padahal usianya baru 38. Sahabat sekalian, di Indonesia sudah diteliti bahwa seorang wanita rata-rata menopause, tidak haid lagi, adalah pada usia 51 tahun. Sehingga kalau usia 38 tidak haid tentunya bukan masalah yang sepele. Nah, sekarang kita bahas. Apakah tidak haid ini berkaitan dengan pengobatan kanker payudaranya? Sebelum menjawab, kita lihat data selanjutnya adalah ternyata setelah kemoterapi menggunakan tamoxifen. Nah, mari sekarang kita kenalan dengan tamoxifen. Tamoxifen adalah pengobatan lanjutan pada seorang penderita kanker payudara setelah kemoterapi. Dan ini bisa diberikan sampai lama, bertahun. Tamoxifen ini adalah kelompok SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Nah, kelompok ini pada jaringan payudara yang dengan diperiksa reseptor estrogennya positif mempunyai efek untuk menekan atau melawan estrogen. Sehingga apa? Maka kanker payudaranya akan membaik atau tidak kambuh. Karena sebagaimana mungkin sudah banyak diketahui bahwa yang memicu kanker payudara terutama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen yang berlebihan sehingga terpicu kanker payudara. Sehingga tamoxifen ini diberikan untuk menekan, untuk melawan tersebut sehingga menunjang kesembuhan atau mengurangi risiko kekambuhan dari kanker payudara. Nah, ternyata pemberian tamoxifen ini mempunyai pengaruh yang berbeda pada organ lain. Misalnya pada organ endometrium, yaitu lapisan dalam rahim yang biasanya luruh menjadi rahmen. Nanti saya sertakan gambarnya biar gampang dipahami. Nah, pada endometrium justru efeknya adalah merangsang sebagaimana adanya estrogen. Sehingga pada endometrium bisa terjadi hiperplasia endometrium, penebalan dari endometrium. Kadang-kadang sampai terjadi kanker dari endometrium, tapi jarang kasusnya. Tapi yang penebalan banyak, sehingga pemakaian tamoxifen yang lama harus dievaluasi bagaimana efeknya pada endometrium. Nah, sekarang saya lebih menjurus lagi pada kenapa tidak haid. Sahabat sekalian, kalau kita berbicara secara dasar pemahaman bahwa seorang wanita bisa haid secara rutin, itu harus ada keseimbangan hormonal.
Keseimbangan hormonal apa? Itu 4 kompartemen. Jadi harus seimbang antara hormon-hormon atau kerjasama antara ovarium, indung telur, kemudian endometrium atau rahim, kemudian kelenjar hipofisis dan korteks cerebri. Artinya 4 ini harus bagus. Nanti saya tunjukkan grafiknya biar gampang dipahami. Nah, sehingga kalau tidak haid berarti tidak ada keseimbangan dari hormon ini. Dan ini bisa dipahami karena berbagai atau dalam konteks yang berbeda pada kasus ini. Sekarang saya bahas satu persatu. Tidak haid ini bisa pertama adalah efek sementara dari kemoterapi. Kenapa saya bilang efek sementara? Karena obat kemoterapi memang mempunyai efek kepada sel-sel bibit dari ovarium, tapi sifatnya sementara. Pada rentang waktu selanjutnya, ketika oogenesis, terbentuknya sel-sel telur yang menjadi matang, itu akan pulih kembali. Dan itu bisa dicek dengan misalnya ovarian reserve. Artinya sekarang kita bisa meriksa secara laboratorium berapa sih ovarian reserve atau kemampuan seorang wanita ovariumnya untuk berkembang menjadi subur kembali. Untuk artinya sel telurnya itu masih ada dan bisa berkembang menjadi sel telur yang matang dan kemudian subur kembali. Karena salah satu hal yang gampang dipahami bahwa seorang wanita itu apabila haidnya teratur, maka bisa diasosiasikan bahwa seorang itu dalam kondisi yang subur. Sehingga memang tidak haidnya pada pasien ini bisa karena efek sementara dari kemoterapi. Nah, yang kedua adalah bisa juga ternyata efek dari tamoxifen. Mari saya jelaskan. Tamoxifen adalah obat yang merangsang reseptor dari estrogen. Nah, ketika suatu obat merangsang, apakah itu menekan atau memacu dari suatu hormon, maka keseimbangan tersebut menjadi terganggu. Bisa dipahami kalau misalnya estrogen itu kondisinya menjadi turun sekali atau tinggi sekali, maka akan mempengaruhi hormon progesteron dan juga mempengaruhi sinyal ke dalam otak kita, otak seorang wanita. Oh, ternyata masih tinggi kok estrogennya. Kalau tinggi jangan dipacu dong. Jangan dipacu oleh misalnya hormon luteinizing hormone atau hormon follicle stimulating hormone. Nah, tidak dipacu pertumbuhan dari sel-sel di ovarium sehingga seolah-olah masih tinggi, ya kenapa harus dipacu untuk ditumbuhkan, dimatangkan sel telurnya. Sehingga ketidakseimbangan ini yang membuat seorang wanita menjadi tidak haid atau kalau toh haid menjadi tidak teratur. Apakah ini dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya tidak. Sehingga apabila kemoterapi ini sudah dalam jangka yang waktu lama, maka ada peluang yang tinggi haid itu muncul lagi. Yang kedua, apabila pengobatan tamoxifen ini sudah selesai, katakanlah kanker payudaranya sudah sembuh, tuntas, tamoxifen sudah di stop, maka kemungkinan besar keseimbangan hormon tersebut bisa kembali muncul. Sehingga ada harapan bahwa haidnya kembali teratur. Artinya kesimpulannya apakah menopause? Jawabannya belum. Jadi tidak. Jadi ini bisa saja efek sementara dari kemoterapi atau karena saat ini masih minum tamoxifen. Jadi demikian penjelasan ini, moga-moga tidak atau bisa mengurangi kegelisahan karena tidak haid. Saya bisa memahami kalau seorang wanita tidak haid pada usia 38 tahun itu adalah sesuatu banget, artinya harus kita jelaskan dan pada saatnya bisa diatur dengan pengobatan biar bisa menjadi haidnya normal kembali. Demikian sahabat, semoga deskripsi ini memberikan manfaat. Silakan ada pertanyaan tambahan, kita akan diskusikan pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow.
Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.